Alhamdulillah wa syukru ala ni'millah. Para sahabat sekalian, kita bersyukur dulu ini malam. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk masuk ke dalam sebuah khalaquz zikir. Alhamdulillah, bagi para sahabat yang tidak sempat juga, semoga Allah menyamakan pahalanya bersama kita dengan orang-orang yang ada masuk di dalam khalaquz zikir ini. Dan semoga Allah hibahkan kepada kita pahala-pahala terbesar, khususnya tentang ampunan kepada kita. Karena selama hidup di dunia ini, terlalu banyak yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Semoga Allah memaafkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibacakan oleh Syekh Jordanis Salam tentang ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin. Baik, saya mungkin akan menerangkan apa yang dibaca tadi dengan sejenis dengan itu, atau berdasarkan apa yang dirasakan atau dialami atau apa, untuk sebagai gambaran bagi kita, saya khususnya, atau bagi para sahabat semuanya yang berdatang di sini. Alhamdulillah, ilmu itu wajib hukumnya. Jadi utlubul ilma faridatun. Wajib itu, cari ilmu itu wajib bagi perempuan dan bagi laki-laki. Itu saking wajibnya itu, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu ada bahasa Kangjeng Nabi, walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Berarti harus dicari itu ilmu pengetahuan itu. Dua kelompok keadaan besar di dalam ilmu ini. Ada yang membagi-baginya para ulama itu menjadi 4 bagian, menjadi 3 bagian. Semua sama, tapi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan, tentang kita selama hidup di alam semesta ini. Yang kedua golongannya adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berat, karena kita menyebutnya berat itu, karena kita manusia sangat lemah. Kita diajarkannya oleh Nabi, diajarkannya kepada kita, memperbanyak hauhalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena rendah, karena lemah. Hanya Allah lah yang mempunyai kekuatan. Ini dia perbedaannya 2 keadaan ilmu ini. Termasuk 2 keadaan golongan. Zahiran wa batinan. Ilmu tentang lahiriah yang kita alami ini. Dan ilmu yang dijalankan melalui zahiran berdasarkan syariat, sekali lagi saya tekankan, berdasarkan syariat yang diajarkan kepada kita di dalam al-Islam, maka itu harus kita patuhi apabila kita menginginkannya ilmu-ilmu tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang ini termasuk yang zahiran juga, semua Allah yang memegangnya,
Dan Allah lah yang maha mengetahui segalanya atas keadaan diri kita yang kita rasakan selama kita hidup dan akan hidup di akhirat nanti. Setelah kita meninggalkan alam musyahadah ini. Baik, ini gambaran secara global yang seperti itu. Ilmu zahiran, saya sudah menerangkannya di masa-masa yang lalu. Banyak yang harus dipelajari, karena manusia harus hidup. Manusia harus pandai di alam semesta ini. Hidup ini dan kepandaian dan kebodohan juga semua dari Allah. Dan setelah itu ada pula ini pandai dan bodoh ini dan mempelajari tentang ilmu ketuhanan ini sambil diganggu oleh syaitan. Ini ilmu juga menjadi 3 dari yang 2 besar ini karena ikut campurnya syaitan ya. Menjadi 4 golongan ilmu pengetahuan yang nanti mungkin kalau Allah memberikannya, dia tembus ilmu ini dan Allah menghibahkannya sekali lagi, semua dari Allah Ta'ala. Tembus ke alam malakut. Ini dia. Yang ilmu tentang zahiran, yang terlihat, yang terdengar, yang terolah, yang terangan-angankan, yang tercampurkan dengan berbagai macam keinginan-keinginan dan hayalan-hayalan. Inilah ikut campurnya syaitan. Termasuk apabila kita juga beribadah kepadanya, ingin menembus ilmu-ilmu dan berkeinginan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu-ilmu batinan, tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah cahaya begitu, bukan. Allahun nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya bumi dan langit, tetapi bukan Allah itu gebiar cahaya begitu, mujassimah itu, bukan, tidak seperti itu. Tetapi dengan mengerjakan syariat yang benar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariah yang apa di dalam Al-Qur'an, khususnya tentang zikir, zikron katsira, zikir sebanyak-banyaknya, membersihkan hati kita. Maka kedua ilmu pengetahuan ini akan menjadi tajam. Tajamnya ilmu pengetahuan di dunia ini ada juga urusannya dengan perbekalan untuk di akhirat nanti. Karena ilmu tentang akhirat nanti juga, ilmu tentang agama kita, harus dibawa dengan kecerdasan dan akal yang normal. 2 keadaan ilmu zahiran yang seperti itu diambil dari melihat dan mendengar, lalu terolah oleh akal, lalu merasuk ke dalam jiwa, ke dalam rasa. Bagaimana dengan ilmu yang batinan tadi? Dia justru memberangus jawarih, memberangus indriawi agar tembus ilmu-ilmu tentang alam malakut. Ilmu-ilmu yang belum pernah diketahui. Yang melainkan hanya zat Allah semata yang
menghibahkan ilmu ini kepada siapa yang dikehendakinya. Kepada siapa gerangan? Kepada orang yang paling takwa, paling patuh kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibukakannya ilmu pengetahuan tentang masa datang. Diperlihatkannya tentang luh mahfud bagi para aulia illah, para nabi apalagi. Para wali Allah juga diberi pengetahuan tentang itu. Termasuk pengetahuan tentang masa datang. Oh, nanti tiba-tiba, ini ada yang sangat jelas, hibah, tetapi tiada bahasa di dalamnya. Bagaimana cara menerangkannya? Bukankah itu sesuatu kebodohan dan kelemahan, dan pantasnya kita memperbanyak hauhalah. Untuk membahasakan sesuatu hibah saja dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa gerangan namanya itu. Sampai tidak ada bahasa. Kalau mau ditulis, dibuat kitab, bingung bahasanya kita akan menulis. Ilmu itu bisa datang seketika dan sangat jelas dan sangat benar. Salah satu contoh misalnya, seorang salik bermimpi karena diperintah oleh syekhnya. Berangkatlah engkau, pergilah ke sebuah tempat, di sana ada seorang alim yang berhalwat, yang sudah meninggalkan isi dunia ini dan tidak banyak kegiatannya di alam semesta ini, melainkan hidupnya hanya untuk beribadat saja. Tempatnya di daerah Cigombong katanya, itu di masa saya remaja itu. Oh, baik. Lalu saya bertanya, Cigombongnya sebelah mana gini dan itu. Tapi sang saya berbicara, katanya, kalau untuk ngecep mangangge asror we, pakai asror aja. Kapan dulu tuh ada oplet apa? Austin. Itu. Austin mereknya itu dari Ciawi ke arah Cigombong, Cicurug, itu ada oplet seperti itu zaman dulu itu. Tahun 69-an atau 70 sudah belum, saya pikir belum tahun 70 itu. Karena saya masih SMP atau mungkin seperti itu. Wallahualam, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Baca aja Asror katanya. Jadi kalau Asror di situ membawa, mendorong ke dalam dada, berhenti di sini katanya. Maka engkau berhentilah. Oh, dalam hati takut juga kalau berhenti di sini karena tempat itu, kampung itu saya belum tahu dan jarang tahu nama kampung-kampung ke arah sana. Bagaimana kalau saya harus berhenti tapi harus berjalan sekian kilometer jauhnya? Tetapi karena seorang salik harus patuh kepada syekhnya, maka syekhnya berangkat ke sana. Saat hati keras berbicara, Pak, stop di sini. Di pinggir jalan itu ada tukang sate itu. Ada seperti apa namanya, toko tapi sangat sederhana sekali yang pakai papan begitu. Stop, saya bilang. Saya bertanya, di mana di sini rumahnya Mama apa lupa saya namanya itu. Itu di atas, itu katanya, itu dia. Ini aja, nih gangnya ini, jalan aja itu sampai nanti. Oh, ternyata seperti itu. Sahabat sekalian. Ini adalah ilmu yang lain.
Bukan ilmu yang dibaca dari dalam buku, lalu diceritakan kepada orang lain. Apakah saat menceritakan ilmu yang dibaca, lalu diceritakan juga kepada orang lain, dia merasa pandai bercerita kepada orang lain karena dia pernah membaca dari buku. Dia membaca seolah-olah ahli. Bukan. Inilah dia ilmu yang zahiran yang saya maksud. Dia baca pengetahuan itu, tahu dari buku, dia menceritakannya kepada orang lain, apalagi memakai bobot kebanggaan seolah-olah dia orang yang pandai. Padahal dari baca. Belum tentu dia mengalaminya dan belum tentu apalagi merasakannya hingga seperti apa yang dia bicarakan. Ini ilmu zahiran, ilmu yang dibaca tersimpan di dalam kepala. Berbeda dengan ilmu yang Allah menghibahkannya. Allah turunkan ilmu pengetahuan yang kita sendiri tidak mengerti dan tidak tahu apa gerangan. Jadi sebelum berangkat sampai ke apa itu namanya Gombong, waktu itu saya masih remaja itu. Ada mimpi sebelum berangkat itu. Ada masjid kecil, ada rumah panggung. Rumah panggung itu pakai bilik bambu, begitu. Lalu ada sesuatu yang diselipkan, itu apa namanya, ranting, diselipkan di bilik bambu itu di pinggir jendela. Rumahnya panggung. Di depan rumah panggung itu ada kolam kecil. Ada daun kelapa yang ditengkurapkan begitu, daun kelapa jatuh ditengkurapkan di kolam itu, dan di situ ada 2 ikan sepat. Lalu jalan agak turun sedikit di pinggir situ, ada pohon kelapa yang ditanam, cara menanamnya aneh menurut saya. Karena dibuat lingkaran, begitu, agak dalam, di tengahnya itu seperti menyangga begitu. Jadi kelapanya hanya ditaruh saja itu, kelapa yang ditanam itu. Apakah itu untuk akar atau untuk pupuk atau saya tidak tahu. Tapi begitu. Yang satu lagi pancuran di belakang rumah beliau itu. Begitu rumahnya itu di atas katanya. Ini bercerita ilmu tentang yang satu ini. Saya datang ke sana. Ini dia rumah yang ada di dalam mimpi. Coba ku cari, adakah ranting yang diselipkan di bilik? Saya cari, ada, dan tempatnya itu. Duduk dulu lama di rumah panggung itu, karena ada juga orang yang berziarah di sana, tamu-tamu lain. Lalu saya berjalan ke depan. Oh, ini dia kolam yang tadi. Adakah pohon kelapa atau daun kelapa yang ditengkurapkan begitu di tengah kolam? Dan ada ikannya. Ikannya kudekati saat itu dan dia tidak lari, dia tidak takut. Saya datangi, memang ada ikan sepat 2. Saya dekatkan seperti di dalam mimpi dan ikan itu tidak pergi. Benar dia tidak pergi. Lalu saya melihat pohon kelapa yang cara menanamnya aneh. Saya datang ke situ dan ada. Satu lagi pancuran yang saya lihat itu ada. Ada, semuanya saya datangi. Itu bukan pandai-pandai kita berlaga mengerti dan berlaga tahu. Tidak. Kalau Allah tidak hinggapkan itu, Allah tidak turunkan itu, Allah tidak beri keterangan itu, kita sama sekali lemah dan tidak mengerti apa-apa. Baik.
ini yang dilakukan, tidak boleh juga kita merasa bahwa ini adalah hasil kerjaku di dalam zikir-zikirku. Karena kehendak kita, rajinnya zikir, dijadikannya penzikir, dijadikannya orang yang patuh kepada syekhnya, bukan karena aku. Allah lah yang memberikannya kepada anak kecil itu menjadi seperti itu. Sama sekali kita tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa. Lalu kita mau beri judul, apa gerangan itu? Tetapi itu hinggap semuanya dan datang, dan ini tidak mengenal salah sama sekali. Ilmu pengetahuan yang Allah berikan. Kalau kita berlaga, mungkin apakah ini yang disebut warrosakhullahu ilma ma lam ya'lam wallahu alam. Tidak boleh pula diaku-aku. Baik. Ada lagi ilmu pengetahuan yang dari zikir ini. Berupa sebuah mimpi yang sangat jelas, dan itu mimpi itu berulang-ulang, tempatnya sangat sama, dan hafal. Seolah-olah kita pernah ke tempat itu. Atau ada di dalam keadaan kehidupan zahiran seperti biasa. Naik pesawat. Padahal pesawat yang jurusan ke tempat itu, kita tidak pernah lewat ke tempat itu. Pertama kalilah pesawat melewati tempat itu. Tapi kita sudah hafal semuanya. Mana yang aku lihat, pasti ini di mana? Ini sebelah sini. Kan ada di sebelah sana dan ini, dan semua ada. Ini ilmu yang dihibahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diharuskan makhluk mengaku aku. Ilmu-ilmu yang semacam ini adalah ilmunya. Bila Allah tidak sibakkan ini, kalau keangkuhan bolehlah disebut apa, musyahadah, mungkin beroleh sebuah kejelasan-kejelasan atas apa yang dikerjakannya, lalu katakanlah Allah berkenan memberikannya hadiah berupa ilmu-ilmu pengetahuan yang semacam ini. Itu termasuk alam-alam lain yang tidak pernah diketahui pada dasarnya, bahkan tidak pernah didengar. Tetapi itu ada. Inilah dia ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan makom-makom di dalam ilmu tahapan ini. Tersibak atau termatikan satu penyakit hati di dalam kolbi kita, maka Allah menyibakkannya yang lain, kalau boleh berkata seperti itu. Bagaimana yang tersibaknya, tersingkirkannya penyakit-penyakit hati yang lain? Saya terlalu yakin, maka Allah menambah pula yang lainnya juga. Berdasarkan makom-makom itu. Karena makom itu masih bergerak, atau disebut talwin di dalam bahasa Arabnya. Masih ada bergerak. Berbeda kelas-kelas para aulia ilah yang bukan talwin yang tadi itu. Tetapi memang tamkin, settle, sudah settle. Sudah pakaiannya, sudah keadaannya, sudah jubahnya, sudah amalnya, sudah warnanya seperti itu, kedudukannya seperti itu. Maka Allah memberikannya kepada para waliullah. Apalagi para nabiullah.
Para sahabat sekalian, ilmu-ilmu semacam ini tidak juga untuk dikejar. Tidak juga ilmu zikir ini agar kita bisa seperti itu. Bukan. Ilmu zikir yang kita kerjakan ini adalah total sebuah peribadatan yang dimaksudkan kepada Allah Ta'ala saja dan agar Allah ridho kepada kita. Harus dikejar ini kelas ridho ini. Tidak ada keluh kesah di dalam peribadatan. Maka kalau kita ridho kepada Allah Ta'ala, maka Allah ridho kepada kita. Ini dia, ibadat yang keras hanya karena Allah Ta'ala. Perhatikan, ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya engkaulah yang kumaksud. Pekerjaan kita tentang ilmu zikir ini, kerjakan hanya untuk Allah Ta'ala. Waridhoka matlubi, hanya ridhomu yang kuharapkan. Bukan ingin tahu seperti yang tadi. Bukan, bukan. Itu mungkin Allah telah memberikan hadiah. Sesuatu yang akan terjadi masa datang. Sangat mendetil, termasuk kata-kata segala macam. Sangat jelas. Akan mengatakan apa, akan bagaimana, akan bergerak di mana. Bukankah itu adalah sebuah perencanaan Allah yang dijalankan? Lalu kita di kelas rendahan ini, Allah berkenan membukakannya. Ini akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Sekali lagi, kalau Allah berkenan, kalau tidak berkenan kita tidak mengerti apa-apa tentang itu. Persahabat sekalian. Ada yang berulang-ulang mimpi. Lalu dipertanyakan. Lalu dijawab oleh seorang syekh, oh itu mah disebutkanlah. Beliau menyebutnya, itu ada di dalam luh, katanya. Luh mahfud. Oke, yang menerimanya juga tidak berbangga dan malah dalam keadaan rasa yang agak ketakutan begitu, seolah-olah kita seperti apa. Tapi sahabat sekalian, ada seorang syekh di dalam kitab, lupa saya kitabnya, saya mengaji di masa muda. Syekh itu melihat di dalam, Allah bukakan di dalam Lauh Mahfud itu. Ini sudah saya ceritakan berulang-ulang. Bahwa Syekh itu melihat jam, tanggal, hari, tempat, semua diperlihatkan. Bahwa Syekh itu akan wafat. Dan wafatnya akan tertimpa dengan batu. Apakah Syekh ini dalam keadaan ketakutan atau seperti apa? Di sekelas para aulia ilah seperti itu, tidak begitu. Sekelas waliullah seperti itu, bukan takut. Yang diingatnya bukan takut akan dirinya tertimpa batu. Justru yang ditakutkannya adalah para pengikutnya, salik-saliknya, murid-muridnya yang diingatnya. Dikhawatirkan dia, para salik, para murid-muridnya akan berburuk sangka kepada syekhnya. Itu yang ditakutkannya, bukan batunya. Maka berdoalah syekh, ya Allah, hilangkan buruk sangka para pengikutku. Hilangkanlah dari dalam hatinya agar dia takut. Saya itu takut
para saliknya berburuk sangka, masa Syekh matinya tertimpa batu, padahal kematian itu kita tidak ketahui sama sekali. Apa gerangan penyebabnya? Kita hanya makhluk yang sangat lemah dan harus patuh saja kepada Allah Ta'ala, apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala dan apa yang harus dijalankan oleh kita. Nyaman dan tidak nyaman. Dan kita tidak mengerti semua itu. Maka agama al-Islam ini untuk menemani keadaan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Patuhkah, tawakalkah kita kepada Allah Ta'ala dengan segala ilmu pengetahuan yang Allah memberikannya kepada kita melalui siapa saja, dan itu pun kehendak Allah Ta'ala pula semuanya. Termasuk kita yang ada di sini berkumpul. Ini kehendak Allah Ta'ala. Masih berkumpul, patut disyukuri makanya. Doa Syekh yang melihat sesuatu di dalam Lauh Mahfud tadi. Maka terus yang dimintanya adalah, ya Allah, hilangkan buruk sangka dari para pengikutku. Para sahabat sekalian, jamnya yang sudah ditentukan, harinya, tempatnya, maka pergilah Syekh itu ke bawah bukit. Dilihatnya ke atas, batu-batu besar memang ada di atas. Lalu beliau bersandar, karena tempatnya adalah yang itu. Waktunya sudah jelas. Kata saya itu, ya Allah, lakukanlah, aku sesungguhnya patuh kepadamu. Ini adalah ketentuanmu. Karena yang terlihat di dalam Lauh Mahfud itu ada tulisan bahwa engkau akan begini, jam segini, tanggal segini, tempatnya itu. Seperti itu. Kemudian saya bersandar dan tetap doanya yang seperti tadi. Hilangkan buruk sangka dari dalam hati para pengikutku. Lalu saya bersandar. Sahabat sekalian, batu jatuh dari atas, menimpa serbannya, tapi hanya sebesar kacang hijau. Dan menimpa serbannya. Kemudian Syekh wafat. Jadi doanya itu, garis besar yang ada di dalam Lauh Mahfud memang benar akan tertimpa oleh batu. Tetapi doa-doanya itu menjadikan batu itu menjadi kecil. Judulnya tetap. Karena doa itu, maka batu itu menjadi kecil. Walaupun garisnya tetap. Saat itulah para pengikutnya pun selamat. Maka para auliyaillah sering berdoa, ya Allah, Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad. Ampunilah umat Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma arham, sayangi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, gembirakan hati mereka, umat Nabi Muhammad. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jauhkan fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah doa-doanya, dan bukan hanya untuk dirinya. Begitulah para sahabat sekalian, sepintas gambaran sebuah keadaan ilmu pengetahuan yang sesungguhnya masih sangat banyak, tetapi tidak akan putus kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan, karena masih banyak tentang ilmu-ilmu yang harus kita khususnya dipelajari selama di alam semesta ini, untuk apa yang kira-kira bermanfaat untuk di akhirat nanti sudah barang tentu. Karena harus pandai kita
Jangan menjadi orang yang bodoh, harus mempunyai akal yang cerdas. Kalau kita bertuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala terlalu jauh karena mengandung tentang sifat-sifat Allah yang tiada terhitung banyaknya. Dia harus tenggelami satu demi satu. Oh ya Rahman, Rahman seperti apa? Ya Rohim seperti apa? Terus satu demi satu. Maka di dalam pekerjaan Thariqah ini ada yang disebut muraqabah ismul azam. Itu tenggelam. Tidak akan habis itu ilmu pengetahuan. Apalagi kalau Allah sangat berkenan memberikannya, membukakannya itu. Semua nyaris susah dibuat kata-kata. Karena keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah menghibahkan ilmu pengetahuan kita, ilmu pengetahuan kepada kita dan mengangkat darajat kita di atas dunia ini apa yang diperlukan oleh kita dan di akhirat nanti semoga kita bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.